Ronggo Asito menika mboten namung pinter, ana wonten ing mriki lak wonten ingkang dipun wastani Sandiasmo nggih, Pondo 12 Gotro ingkang pungkasan wonten Nurunglan Gorong Anggo Sawarga Mesi Martoyo menika Sandiasmo menawi dipun waos inggih menika Gorong dipun pedhet rongipun Anggo dipun pedhet Ronggo lajeng Gorong Anggo Martoyo Mesi. Kita akan coba untuk ini yang halaman akhir halaman 6 mau kita lihat bareng-bareng. Masyarakat kalau tidur itu dikarang dengan fenomena pada masa transisi yang diikuti adanya kebiasaan yang adalah diantaranya keadaan perekonomian perdagangan yang lesu. Para penguasa kerajaan mulai merasa kehilangan kewenangan dan kewibawaan karena pengaruh kekuatan. Jadi saat itu masih erat sekali. Kenyataan tersebut menjadi pangkal tolak dan mendasari dan melatar belakangi penciptaan Serat Kolothido yang ditambah lagi oleh kekecewaan Raden Ngabila Warsito yang datang silih berganti bahkan semakin dalam dan tidak mudah terobati. Namun demikian, sekalipun kondisi sangat kecewa, Ronggo Asito tetap memberikan ajaran dan tuntunan kepada khalayak perihal apa yang seharusnya diperbuat dan disikapi dalam menghadapi kekecewaan. Jika kalau sampun kita terangkan di foto-foto yang ngajeng, terus kawan bangsa walau berita lolo berita yang tidak dapat dipercaya. Sementara pada bait ke-7 yang di dalamnya sang pujangga menyebut zaman edan, ada semacam peringatan bahwa dalam menghadapi dan menyikapi keadaan yang kacau balau harus dengan eling lan waspada, ingat dan waspada, karena betapapun untungnya orang yang sesat akan lebih beruntung orang yang senantiasa ingat, sadar dan waspada. Terus eling lan waspada menika tumrap yang Jawi menika tetap terus bundilan. Ronggo Asito menyandang gelar sebagai seorang pujangga setelah sudah 40 tahun, namun tidak pernah naik pangkat. Hal ini juga menjadikan Ronggo Asito kecewa seperti tadi kita ungkapkan. Bait keempat tersirat adanya berita bahwa dirinya akan diwisuda bin Pangarso, namun berita itu ternyata loloworo, isapan jempol atau tidak berarti. Meskipun demikian, beliau tidak melakukan pembilutan, tetap setia mengabdi raja sampai akhir hayatnya. Hal ini seperti tertuang dalam kalimat wis tuwa arep apa mumpung mahas ing sepi supaya untuk parimar maning yang sukmo. Jadi kalau sangat jadi wis tuwa arep apa meneh. Sebagai orang yang taat beragama, Ronggo Asito merupakan sosok seorang yang taat beriman. Hal ini tercermin dalam garis-garis yang tersebar hampir dalam semua bait Serat Kolothido. Sekalipun baris-baris tersebut harus dibawa dalam konteks bahasaan dan konteks tematik yang mempunyai iman Ronggo Asito pada Allah secara tersurat dinyatakan pada baris ke-7 bait ke-7. Dilalah bersuara atas kehendak Allah. Baris ke-9 bait ke-8 supaya untuk parimar maning yang sukmo. Yang sukmo adalah sebutan lain untuk menyebut Allah agar mendapatkan kasih sayang Allah. Baris ke-6 bait ke-9 Pangeran paring pitulung, Tuhan memberikan pertolongan. Dan baris ke-9 bait ke-10 antuk parmaning yang sukmo. Imannya kepada Allah dan Rasulullah beserta sifatnya tersurat pada baris ke-1 dan ke-2 bait ke-11. Ya Allah, ya Rasulullah, kang sifat murah lan asih. Terus adapun imannya pada takdir dan akhir-akhir tertuang dan hari akhir tertuang pada baris ke-8 bait ke-6. Mupus pepestening takdir. Tadi juga sudah kita terangkan semuanya ini. Jadi ini bisa dibaca sendiri. Lalu untuk bait pertama dan bait kedua justru kami tadi
kembali pada bagian awal, yakni apakah itu kritik pada masa zamannya Ronggo Warsito ketika Sugeng atau itu juga berlaku pada masa sekarang ini. Sekali lagi kita kembalikan pada adik-adik semuanya untuk menyikapinya. Ronggo Warsito menika mboten namung pinter, anu wonten ing mriki lak wonten ingkang dipun wastani Sandiasmo nggih. Padha 12 Gotro ingkang pungkasan wonten Nulunglan Borong Anggo Sawarga Nesi Martoyo menika Sandiasmo menawi dipun waos inggih menika Borong dipun pedet rongipun, Anggo dipun pedet Ronggo, lajeng Borong Anggo Wartoyo Mesi menapa? Suwarga Mesi Wartoyo menika Warsito dipun pedet saking tembung menika. Jadi Ronggo Warsito itu bisa dikatakan juga kepeloporannya dalam hal membuat Sandiasmo. Dimulai bahkan Ronggo Warsito pernah saya angkat juga dalam tulisan saya yang saya sampaikan sebagai pelopor adanya karya sastra Hantaran. Sebab sebelum itu di dalam serat Joko Lodang itu ada bait di awal itu bunyinya adalah rungeh jelek tumibo gagaran santoso wartane meh teko sikoro karodo tatane tan katon barang-barang rong sabuk tan porogo katali kawawar dadal amakasih tondo murang toto. Ini adalah bukan merupakan tembang, tetapi juga bukan sekedar bahasa prosa. Jadi menika ingkang dipun wastani puisi ataupun ya puisi Jawa Baru yang ketika sebelum ini bisa dikatakan belum ada. Jadi saya mengatakan bahwa Ronggo Warsito termasuk pelopor munculnya karya sastra dengan bentuk puisi Jawa Baru. Menika menawi dipun waos mengandhap wondo paling ngajeng mangandhap pengelipun Ronggo Warsito. Ronggo Warsito basa Kadaton lajeng menawi dipun ungelaken ing tembung ingkang kenton piyambak wonten ingkang kasan The Bluetooth device is ready to pair. mengandhap pengelipun basa Kadaton Ronggo Warsito. Ini adalah model-model karena Ronggo Warsito itu menulis Sandiasmo itu ada yang ditulis dalam satu Gotro Rampung, contohnya kalau Borong Anggo Sawarga Mesi Martoyo, ada yang ditulis setiap awal bait dalam sekian bait dalam buku itu ke bawah akan berbunyi Ronggo Warsito dan seterusnya. Itu adalah pelopornya juga si Raden Ngabdi Ronggo Warsito. Terus menawi panjenengan tertarik datang di Ronggo Warsito sinau somno sampun asring dipun serat dipun dadosaken data panaliten ning menika tetep paribasane di esu nggih ngangsu di esu ngantos pinten-pinten penelitian kintenipun bicara tentang Ronggo Warsito tidak akan pernah ada habisnya. Terus menika menawi panjenengan lenggah wonten mriki menika dalemipun Ronggo Warsito menika jajanipun namung saking di paling 1 kilo nggih. Nah, menika di daerah Kabupaten Baturono, mangke dengan ngaler menika mangke wonten ing panjenengan takir biyen dalemipun Ronggo Warsito menika sisih putih menika tasih wonten pemilasan. Monggo mangke menawi wonten Nah itu lengkap sudah kita membincang 12 bait serat Kolothido ya, dan yang sangat menarik tentunya adalah kaitan mengingat bahwa di tengah zaman yang edan itu Ronggo Warsito selalu mengingatkan kita untuk selalu eling, ingat dan waspada. Yang kedua adalah sebenarnya ada banyak sekali catatan soal Sandiasmo. Teman-teman yang tidak tahu Sandiasmo, jadi Sandiasmo itu cara Ronggo Warsito untuk menuliskan namanya di dalam karyanya
secara tidak langsung. Jadi dia semacam sebenarnya tersurat tetapi seolah-olah tersirat. Jadi dia memegangnya ke dalam suku kata tertentu. Dan ada banyak teks yang sangat berelasi. Nanti Bapak Ibu bisa melihatnya. Misalkan ada istilah mamandoblang dalam sastra Indonesia, kemudian W.S. Rendra juga menggunakan itu, kemudian Iwan Fals juga menggunakan itu di dalam gending mandoblang. Jadi itu istilah-istilah yang sangat sustain dipakai pada zaman-zaman mendatang. Dan saya pikir puisi W.S. Rendra juga sangat khas ya untuk narasinya, narasi kritik pada zamannya. Baik, karena ini sudah 10:30 kita buka tanya jawab. Mungkin 3 penanya, nanti jam 11 kita selesai. Ada yang mau bertanya? Monggo atau mau menanggapi boleh.